lu tiba-tiba ditawarkan untuk menjadi, calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Itu pertama kali tuh di pikiran lo yang terbersit apa sih? Berangkat abangku. Terus lo menanggapi, banyak orang yang menganggap lo tidak layak, menanggapi orang yang menganggap lu tidak memiliki pengetahuan yang layak untuk ada di posisi itu, lu nanggepinnya gimana sih? Ya memang. Ada nggak netizen yang DM lo kayak semangat bang, atau kata-kata yang bikin lo terenyuh, atau yang anjir kok netizen ada juga ya yang ngasih gue support gitu? Ada. Tapi kalau itu gimana ya? Kalau di Instagram sih nggak ada ya bang. Karena kalau di Instagram nggak ada. Iya, Karena iya. kalau misalkan dia belain gue pasti bakal dihujat sama yang lain. Udah pasti. Apaan sih lu so asik? Apaan sih? Jadi keluar biaya kampanye berapa? Biaya kampanye berapa? Iya. Gue jawab aja Pak 500.000 mbak. Itu juga cuma buat cendol. Bener-bener literally omongan gue jadi headline. 500.000 koma buat cendol. Kembali lagi di Meet the Politician bersama saya Coki Pardede, dan kali ini kita sudah mengundang, udah bisa dibilang seorang politisi, tapi dia punya masa lalu yang sangat menarik untuk dibahas di podcast. Kenapa? Karena beliau ini selalu memilih-milih di tempat mana dia akan tampil. Kita kedatangan the one and only Marcel Widianto. Kita kasih tepuk tangan. Wow. Saya udah politisi sekarang. Udah ya? politisi, sudah politisi. Iya. Marcel, gimana Siap. kabar men? Sehat Bang Coki. Sehat ya? Bang Coki gimana kabar sehat? Sehat. Kita udah akhirnya ketemu di satu podcast yang ada banyak banget pertanyaan gua tentang apa yang terjadi di hidup lo sebenarnya. Gimana? Gua nggak akan nanyain apa yang udah pernah lo bahas di podcast lain. Gua akan lebih nanya perjalanan lo. Marcel Widianto, lo pernah menyangka nggak akan ada di posisi lo yang sekarang ini? Dari seorang yang besar dan lahir di daerah Tanjung Priuk, dengan masa lalu yang kayaknya semua orang udah tahu karena itu juga menjadi materi stand up lo ya. Lo ceritain daerah tempat tidak ideal, dan sampai sekarang lo sudah ada di posisi di mana beberapa orang hanya bisa bermimpi untuk dapat posisi itu. Waduh. Lo pernah nyangka nggak? Kalau nyangka sih enggak ya. Karena dulu gua ada mimpi buat kerja di Astra aja orang nggak ada yang percaya gitu. Nggak akan mungkin loh. Anak bakti kerja di Astra. Padahal Astra tuh dia ada peraturan, peraturan kalau dia harus menyerap orang-orang sekitar. Oh, iya. Oke. Itu aja orang nggak ada yang percaya Pak. Oke. Apalagi gitu. Gila ya. Wali kota Tangerang Selatan kemarin dicalonkan kan. Iya. Tapi Sel, kita mundur dulu. Mungkin walaupun gua rasa semua orang udah banyak yang tahu, tapi nggak ada salahnya kita remind sekali lagi. Lingkungan lo besar tuh di daerah mana? Dan itu sebenarnya lingkungan yang seperti apa sih sebenarnya, Sel? Gue lahir di Swasembada, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang dimana itu tempat yang Bronx sih, ya kan. Kalau gue sih nggak ngerasa ya, karena emang udah biasa di situ gitu. Jadi kalau orang yang baru datang malah kaget gitu. Sekaget apa ya? Kemarin gue pernah ketemu sama mantan Kapolres Jakarta Selatan. Ya, udah circle-nya udah begitu sekarang. Iya. Ada namanya Bang Budi Herdi. Oke. Datanglah gue. Iya. Lu tahu apa yang dia bilang? Apa tuh? Kamu ingat saya nggak? Iya. Terus? Siapa Bang, izin Bang, siap salah gue bilang gitu. Iya. Serius inget gak kata dia? Uh-uh. Kan pernah kita ketemu pas waktu kamu saya tangkap. Gue mikir kan Pak, kapan ini kan? Ingat gak? Dan gue inget akhirnya. Iya. Sampai akhirnya gue cek di Google ada tahun 2010. Ada Kapolsek Tanjung Priuk Jakarta Utara yang datang ke Bahari. Iya. Terus dipalakin sama 4 preman. Gue di situ lagi ngitung duit Pak. Oh, ketangkep juga. Sebenarnya bukan 4 orang, 16 orang masuk Kapolsek Tanjung Priuk. Gue salah satunya. Oh. Waktu itu lo lagi ngapain, Sel? Ya ngitung hasil jualan. Tapi dari lingkungan yang seperti itu, dari situasi yang sebrong seperti itu titik di mana akhirnya lo bisa keluar dari situ tuh? Karena ketika
SMP akhirnya gue dipindahin ke rumah tante gue di Pondok Gede. Oke. Jadi gue tinggal di rumah tante gue karena memang keluarga gue nggak ada uang gitu buat ngebiayain hidup. Ya. Terus akhirnya gue tinggal di sana. Nah itulah titik gue di mana gue tahu bagaimana caranya gue harus hidup gitu. Survive. Caranya survive. Lebih ke pola hidup. Hmm. Karena kalau dulu kan kalau kita di Priuk gitu ya, itu nih di lingkup keluarga gue gitu ya. Iya kita kerja keras hari ini untuk makan hari ini aja. Nggak ada tuh pikiran-pikiran ke depan tuh. Obligasi apa itu? Menabung apa itu? Apalagi kripto. Waduh nggak mungkin. Mitos kan. Remoncin siapa sih? Gitu kita nggak kenal. Ya Kita nggak terlalu jauh lah. Karena terlalu jauh gapnya. Sampai akhirnya gue tinggal sama bude gue di situ. Ya. Itu gue diajarin pak. Gue diajarin bagaimana cara lu hidup pokoknya. Intinya pengajaran dari dia adalah jangan sampai lu ngambil hak orang lain. Udah intinya itu aja. Dan itu yang akhirnya ke remind lagi. Dia ngomong itu depan bapak gue cerita. Oke. Jadi tahun 98 sebenarnya dia bisa buat ngambil dan ngejarah. Pada waktu itu di masa lagi chaos-chaosnya. Iya. Tapi dia ngejaga satu rumah ada orang Chinese. Yang dimana di otak kita kan setiap orang Chinese itu majikan ya. Iya. Jadi kayak kok gitu. Bisa kali gitu-gitu lah. Iya, pada waktu itu ya. Pada waktu itu sampai sekarang. Iya. Jadi waktu itu dia jaga ada satu toko ya di mana nggak apa-apa nih di bawah lu ambil aja semua barang-barangnya tapi orang keluarga yang di atas ada 4 orang itu jangan lu apain. Jangan lu sentuh lah pokoknya. Iya. Terus akhirnya gue tanya pak kenapa bapak ngelakuin ini padahal lu bisa gitu. Bapak gue kan ambon-ambon gitu pak. Iya, kan? iya, bisa lah. Almarhum. Iya. Di sini dia sekarang. Waduh, kenapa jadi podcast horor anjing? Jadi dia bilang katanya, ya kalau misalkan bapak ngambil hari itu, ya mungkin karmanya nggak sama bapak hari itu. Mungkin bapak nggak kena karma buruk ya, tapi itu bisa terjadi ke keturunan-turunan bapak. Oke. Dan kata dia kalau kita ngambil juga harus ada pemikirannya. Karena Misalnya? temennya dia ada yang ngambil pak, AC, gede semua. Tapi dua-duanya outdoor pak, kan goblok. Memang pada akhirnya walaupun kesempatannya ada ya orang tanda kutip ya orang bodoh ya akan tetap bodoh ya. Dia nggak akan tahu caranya ya paham. Bagaimana caranya buat hidup lah intinya itu. Dan itulah yang gue pelajarin gitu. Sampai akhirnya ya gue bisa ngedapetin hal kayak gini gitu. Sampai akhirnya semua hal yang gue lakukan dan yang orang hakimi ke gue ya itu semua keluar dari mulut gue gitu. Kalau gue penjilat, kalau gua di blacklist TV, kalau gua nonton bokep, beli bokep bantu UMKM gitu, itu semuanya dari gua semua gitu kan. Dia kayak kita kan nggak tahu dulu namanya psikolog tuh gimana ya pak ya. Jadi gua ngomong begitu tuh biar bisa ngelempar sampah-sampah dari gua aja gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu coping mekanisme lo tuh untuk berdamai. Iya, buat dengan berdamai. apa yang sudah terjadi di hidup lo. Itu yang terjadi. Tapi waktu pertama kali nih lu tiba-tiba ditawarkan untuk menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Itu pertama kali itu di pikiran lo yang terbersit apa sih? Berangkat abangku. Karena kesempatan ini kan tidak terulang sampai 2 kali bang. Iya. Yang gua harus lakukan adalah bagaimana caranya ketika gua dapat kesempatan ini dan gua bisa buat kesempatan ini menjadi kepercayaan. Terus lo menanggapi banyak orang yang menganggap lo tidak layak, menanggapi orang yang menganggap lo tidak memiliki pengetahuan yang layak untuk ada di posisi itu, lo nanggapinnya gimana? Ya memang. Kalau gue denial terus gue layak gak? Itu waktu gue buat belajar maksudnya. Ketika orang nganggap gue gak layak ya memang gitu. Jadi akhirnya bahkan semua komentar di Instagram gue pak, itu gue bacain. Masa? Gue bacain semua. Anjir kuat juga lu. Biar gue bisa kayak ini lu yang harus lu lakuin gitu. Lu gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh nyalon. Mundur. Gitu. Banyak lah gitu. Jadi akhirnya hal-hal kayak gitu tuh jadi gimana ya? Kita tuh pak kalau hidup miskin kayak ini terlalu general lah di keluarga gue lah. Kita pengen buat hidup lebih baik, misalkan kayak pengen bangun lebih pagi, kerja keras gitu, ya itu harus ada utang gitu.
Kita kalau nggak ada utang mah tidurnya paling bangunnya sore gitu. Iya, Temen iya, gue narik dapat 20.000 udah ngaso dulu ya kan. Iya. Langsung udah pokoknya udah cukup lah. Iya gitu, udah ya. dunia dalam genggaman gitu. Padahal baru 20.000 gitu. Iya. Yang dimana itu jadi kayak emang udah hidup gue gitu. Kalau dulu gue bergerak karena utang, sekarang gue bergerak karena banyak banget orang yang meremehkan. Dan dulu juga begitu kan. Gue bisa sampai ke titik sekarang karena banyak orang yang gak percaya dengan mimpi gue gitu. Bahwa gue pengen nikah sama orang Chinese. Dan terjadi ya? Terjadi. Dan gue ngefans sama JKT48. Seorang wota yang jelek. Bisa nikah sama idolnya itu. Ya. Orang gak ada yang percaya itu akan terjadi. Bisa seperti itu. Jadi gue hidup dengan itu. Itulah bensin gue. Jadi kayak Pertamax turbonya gue lah gitu. Jadi pada saat ada kata-kata hinaan atau statement-statement meremehkan yang dilempar ke lu, itu adalah bensin buat lu untuk membuktikan bahwa jangan sampai gue jadi seperti itu. Betul banget. Jadi kayak kalau misalnya nggak dihina, gue kayak loh kok malah gue bingung kenapa nggak dihina gitu kan. Kalau misalkan kemarin nggak ada cacian atau apa gitu. Iya. Pelajaran terbesar apa sih yang lo dapat dari kejadian kemarin, dari mulai lo dicalonkan, lo menghadapi banyak hinaan orang, bahkan sampai lo mundurnya itu. Kalau bisa dibilang pelajaran yang terbesar yang lo dapetin apa, Sel? Gue belajar untuk menghargai waktu itu. Karena ketika gue kemarin datang ke warga-warga gitu ya. Ya pada saat lo lagi kampanye ya, sebelum mundur ini ya. Sebelum mundur gitu. Ketika gue tepat waktu, orang tuh senangnya minta ampun gitu. Dan gue ngerasain juga ada beberapa orang yang ketika pengen janjian sama gue, kok gak tepat waktu nih gitu. Oke. Nah ini yang gue alamin dulu. Dan itu kayak karma buruk buat gue lah gitu. Kayak dulu gue sering datang telat. Atau mungkin janji menyenangkan semua orang, people pleaser. Tapi akhirnya berjadwal bentrok, terus akhirnya gak dapet. Sampai akhirnya ini yang gue harus perbaiki. Intinya manajemen waktu gue sekarang menjadi lebih baik. Oke. Kalau ada hal yang mengubah lo dari kejadian kemarin adalah menjadi Marcel yang lebih baik ya. Lebih baru. Lebih baru. Diplastikin dong. Ada petek-peteknya. Marcel. Tapi gue mau nanya nih, ini serius nih. Jiwa sosial atau jiwa ingin membantu tuh memang sudah ada dari dulu atau memang itu adalah sebuah gimmick yang lo perlihatkan ke orang atau gimana, Sel? Ya walaupun mungkin kalau yang lo yang jawab memang agak gimana ya. Tapi kalau gue tanya ke lu gimana? Tapi sebenarnya Marcel ini adalah orang yang sangat jiwa sosialnya sangat tinggi. Bahkan mengutip kata-kata lo tadi, Marcel nih saking jiwa sosialnya tinggi, dia sempat terjebak dalam situasi people pleaser. Iya. Ingin menyenangkan semua orang, yang which is kan ternyata sekarang lo udah belajar agak sulit ya. Karena waktu kita cuma 24 jam. Betul banget. Orang di atas 24. Jadi kalau kita udah janji sama yang ini nih, yang ini kita gak bisa nih. Bener. Nah, yang kejadiannya dulu gitu. Kejadian dulu kayak gitu. Tapi emang lo kalau misalnya dapat kesempatan, lo pengen emang gini deh, gue ganti pertanyaannya. Kalau lo dapat kesempatan sekali lagi untuk maju, entah apapun jabatannya, wakil wali kota kek, atau mungkin anggota DPRD atau apa, daerah mana kalau lo bisa memilih? Kalau untuk milih sih ya hemat gue nggak ada sih buat milih karena balik lagi ketika udah jadi kader partai, ya subjektivitas kita nggak bisa lebih tinggi daripada partainya. Oke. Jadi kemanapun gue tuh ditugaskan, ya gue akan mempelajari daerah itu dan gue nggak mau ada orang-orang yang kayak gue lahir dan dengan nyaman hidup seperti itu. Oke. Karena biasanya orang yang terlihat nyaman di luar kan nggak terlihat nyaman ketika dia sendiri kan. Iya. Ya stresnya kita tuh ya paling kalau orang susah dulu, lu pernah ngalamin gak sih kalau lagi stres lu cuma naik motor terus teriak di motor kayak gitu. Karena nggak. Ketika apalagi laki-laki gitu ya, buat cerita apalagi kalau buat nangis gitu itu gengsinya minta ampun. Seolah-olah pantang ya. Ada tembok besar gitu dan akhirnya yang gue pengen ya memang gue bukan Superman ya yang bisa dibilang ya Superman aja kalau nolongin orang nggak semuanya ditolong gitu kan. Iya. Satu film doang gitu kan. itu juga nggak banyak gitu kan. Ini Superman juga buntu kongko gitu maksudnya. Sampai akhirnya gue di momen sekarang ya gue akan tetap seperti Marcel yang dulu yang tetap
membantu ya yang bisa gue bantu, tapi kalau misalkan dalam hal manajemen waktu ini adalah masalah yang baru. Oke. Tapi dari lautan orang yang menghujat lo, ada nggak netizen yang DM lo kayak semangat bang, atau kata-kata yang bikin lo terenyuh, atau yang anjir kok netizen ada juga ya yang ngasih gue support gitu? Ada, tapi kalau itu gimana ya? Kalau di Instagram sih nggak ada ya bang. Karena kalau di Instagram nggak ada. Iya, Karena iya. kalau misalkan dia belain gue pasti bakal dihujat sama yang lain. Udah pasti. Apaan sih lu so asik? Apaan sih? Dia baik mau belain gue anjing. Kok malah di Yang belain lo aja dibilang so asik so ya? asik gitu. Oke. Yang DM ada nggak? Yang Kalau DM kan DM kayaknya lebih private. Ada yang DM ada. Hmm. Gue suruh, jadi ada beberapa tempat yang harus gue datengin gitu. Bang kesini bang, Ya. ini lampunya masih mati gitu. Oke. Bang kesini bang, ini ada yang lebih kocak gitu. Oke. Bang sini bang, gue ke daerah Cipecang waktu itu. Hmm. Cipecang tuh kayak TPA-nya di Tangerang Selatan. Ya. Yang dimana tidak mumpuni lah. Dan mudah-mudahan semua inventaris yang gue lakuin 44 episode itu bisa dijadiin referensi. Belanja masalah kemarin kan. Di pemerintahan selanjutnya. Ya, siapapun yang terpilih ya. Siapapun yang terpilih. Jadi ada waktu itu momen dimana gue ke daerah Kedaung ya. Ya. Di Pondok Cabe. Ini dalam rangka kampanye kah? Gue sosialisasi. Oke. Memperkenalkan diri. Ya. Yang dimana setiap gue datang selalu pernyataan mereka selalu sama kayak tumben wakil wali kota kesini biasanya timnya doang gitu. Oke. Saya jawab aja nggak ada budget bu, saya sendiri aja. Sampai akhirnya setelah gue pulang ya gue kan selalu buat seneng lah. Iya. Rame anak-anak tiba-tiba dari ujung tiba-tiba meluk gue pak. Anak kecil? Anak Oke. kecil. Iya. Kamu kenapa tiba-tiba meluk aku yang biasanya kan tos gitu kan? Ya. Atau enggak salim gitu kan? Ya aku nggak pernah dipeluk sama orang tuaku. Gitu. Aduh. Gue nangis pak. Itu momen dimana gue belum pulang dan gue belum peluk anak gue juga gitu kayak gue takut anak gue kayak begitu kan. Jadi akhirnya setelah mundur kemarin akhirnya yang gue tangkap adalah ya mungkin ini waktunya Tuhan buat gue gitu dan buat ngerasain ini loh karma buruk yang harus lo rasain gitu. Karena ketika dulu lo janji banyak sama orang dan orang itu udah excited pengen ketemu lu gitu. Tapi tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Ya. Seperti inilah rasanya. Kemarin gue kurang gede apa pak? Iya. Wali kota gue terbaik. Ariza Patria. Iya, Mantan betul. wagubnya Pak Anies. Betul. Ges Khalifa aja bilang Ariza Patria top. Iya. Dia ngomong langsung. Wagub paling top. Iya. Waktu zamannya Pak Anies. Iya. Dan itu bisa dibilang downgrade dia. Dari gubernur ke wali kota. Ya, apalagi bersama lu yang di waktu itu diserang banyak orang. Iya, dan dia tetap ngebela gua. Bahkan dia satu-satunya yang bilang saya nih ketemu Marcel berkah katanya. Waduh. Di saat semua hujatan ada gitu. Makanya gua kalau ngomong gini mau ini Emosional. Emosional. Saya mau Iya. mau jiwater. Apa sih anjing gak jelas lu bangsa. Jiwater. tetap hidup. Ini air kehidupan ini. Air kehidupan. Artesian water. Iya. Tapi Sel, gue mau nanya lagi nih. Saat lo belusukan, pelajaran apa yang lo dapat gitu? Maksudnya saat lo belusukan, terlepas dari lo akhirnya harus mundur dan belusukan lo itu ya tadi lo bilang akan menjadi inventaris untuk pemerintah selanjutnya. Siapa tahu bisa jadi referensi dan yang lain-lain gitu. Tapi saat lo lagi belusukan, menurut lo ada perbedaan yang signifikan nggak antara kemiskinan di daerah sana dan kemiskinan di tempat lo dulu? Atau pada intinya kemiskinan tuh intinya sama aja gitu? Karena jujur ya, gue lihat dari video belusukan lo luas gitu. Iya, karena luas. itu ini hidupku. Ini familiar dulu gitu ya. Iya. Ini jadi ya kalau menurut gua kemiskinan semua sama aja pak. Tapi ada level-levelnya lah. Ada yang kalau kata Bambang Pacul kan absolut. Yang absolut itu yang menurut lo kemiskinan absolut tuh kayak gimana? Yang emang literally nggak punya apa-apa, yang nol, nggak tahu gue Sel. Nggak punya apa-apa itu gimana? Nggak punya rumah? Nol, nggak punya uang, nggak megang uang, mungkin tinggal di bawah jembatan, mungkin gitu kali Sel. Iya. Oh itu ada absolut. yang gitu. Itu tapi absolut. ada juga yang punya rumah, cuma nggak punya WC. Itu di Tangerang Selatan pak. Oke. Yang dimana dia di dekat Bintaro, dekat BSD gitu. Iya. Yang dimana Tangerang Selatan tuh kita tahu Bantala kota Jakarta. Iya. Dan bisa dibilang kok masih ada gitu. Bahkan gue dulu gak semiskin itu gitu.
Lu malah menemukan level lain dari Level kemiskinan. lain Pak. Ya yang masih ada ya Tangerang Selatan kayak begini gitu ya di 2024. Yang jomplang banget sama BSD dan Bintaro dan yang lain-lain. Jomplang banget. Yang kalau kata orang mah kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, wangi. Lah kok Ciputat dekat Bintaro kagak kayak Bintaro, jauh banget gitu. Mantap Pak. Tapi pada saat lu mencalonkan diri kayak gitu, lu keluar duit spesial pun gak sih? Keluar duit ya pasti keluar duit ya, tapi untuk bensin, itol. Oh, lebih ke iya operasional lah. Operasional. Kemarin tuh sempat ada headline Marcel Widianto biayanya 500.000 untuk seluruh kampanye. Lu tahu itu gara-gara kenapa? Kenapa? Jadi itu 500.000 untuk seluruh kampanye. Iya, itu gue yang ngomong. Iya. Jadi waktu itu momen gini, gue ngasih B1 KWK ke Pak Benyamin. Oke. Jadi keadaan gue mundur nih Pak. Iya. Lu bayangin dong psikologi gue gimana kan? Iya. Ngasih B1 KWK, keadaan lagi mundur, gue habis preskon. Iya. Pertanyaan semua dijejak terus tuh. Jadi keluar biaya kampanye berapa? Gue biaya kampanye berapa? Iya. Gue jawab aja Pak 500.000 Mbak, itu juga cuma buat cendol. Bener-bener literally omongan gue jadi headline. 500.000 buat cendol. Gila. Anjing. Gue ngeliat tuh kayak jadi ketawa kan jadi maksudnya. Iya. Keren memang Mbak itu gue bilang. Mantap kamu Mbak. Aduh. Tapi tadi lo udah jawab, lo menanggapi hujatan itu dengan santai. Iya. Lo menanggapi hujatan itu dengan santai. Tapi lo pernah ada rasa sakit hati gak sih? Sakit hati? Dari netizen yang menghujat lo. Netizen ya, ini dari netizen yang menghujat lo. Enggak sih ya. Oh ya? Karena gue anggap ya dia nggak terlalu kenal gue jadinya. Jadi kayak ya udah gitu. Ya. Orang yang baru kenal tuh kayak baru ngelihat gitu kan. Maksudnya, ya kalau untuk menghakimi kayak gitu ya enggak juga, enggak sakit hati. Kenapa? Karena memang ketika kita pengen dapat respect ya memang harus butuh pembuktian Pak. Ya. Dan gue di situ momen gue belum ngasih pembuktian. Oke. Dan lo cukup rendah hati untuk mengakui itu ya? Iya. Dan gue ya kalau misalkan gue bilang gue sakit hati, Bapak Bambang Pacul Komandan Korea aku bilang, kalau kita belum melenting-melenting banget sakit hati ego taruh kantong dulu. itu gue aplikasiin banget respect komandan. Iya. Bener-bener gue aplikasiin banget Pak. Kalau gue sakit hati kemarin gue keluar mah buset. Malah jadinya nggak kemana-mana ya? Iya malah jadi bukan gue itu. Tapi kalau misalnya lu kan udah sedikit banyak sudah circle lo sekarang udah berbeda lah dengan circle lo 5 atau 6 tahun yang lalu. Lo juga udah bisa dibilang ngerti sedikit-sedikit lah tentang politik atau bahkan mungkin udah paham mengenai politik. Saat lo ada di dalam situ Sel, apakah politik itu semengerikan atau sekotor yang orang bilang? Gue mau tahu dong Sel, mungkin lo bisa kasih perspektif gitu. Pak Ajis telepon gue terus gitu, maksudnya gimana keadaan lu Sel, dan lu juga kan telepon gue terus gitu, gimana keadaannya, Mas Panji juga gitu. Jadi menurut gue sebenarnya nggak seperti yang aman-aman aja, nggak seperti yang dikabarkan atau digambarkan banyak orang ya. Iya, sebenarnya fine aja. Fine aja sebenarnya, dan menurut gue itu adalah bukti sayang mereka lah, kayak bentuk roasting kan bukti dia respect sama kita gitu dengan membahas kita dan juga ngebahas. Tapi lo pernah sebel nggak sih Sel?